Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and breathe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, nggak kerasa ya, kita sudah masuki Jumat berkah. Alhamdulillah di hari Jumat penuh berkah ini saya dapat servisan guys. Oke, jadi di depan kita ini ada HP Realme C15. HP ini itu dalam keadaan mati total. Bilang pemilik, setelah saya tanyakan, kronologinya disebabkan karena jatuh ya. Setelah jatuh dia langsung mati. Namun saat coba dicas itu bergetar ya. Nah, ini efek dari benturan ya. Oke, saya coba nyalakan, dia bergetar tapi tidak terdengar suara ataupun tidak terdengar putingan ya, dan display pun blank hitam. Untuk kasus yang seperti ini itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama bisa LCD, yang kedua bisa jalur lampu, yang ketiga bisa jalur display. Nah, untuk memastikan kita cek dengan smart USB. Saat saya coba cas itu ada respon pengisian ya. Artinya ini mesin dalam keadaan normal. Namun untuk di layar itu tidak muncul display. Kalau saya perhatiin ya, di LCD itu ya masih bisa dikatakan mulus ya, walaupun ada beberapa yang retak. Kalaupun ini permasalahan di LCD, seharusnya dia ada cahaya ataupun ada penampakan dari LCD-nya di saat dia tuh kena benturan. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya. Kita lepaskan dulu untuk bagian SIM tray-nya. Lalu kita akan buka untuk bagian backdoor-nya ya. Jadi ini adalah Realme C15. Realme C15 ini kalau tidak salah belum lama ya dirilis. Nanti kita akan lihat ya di spesifikasinya. Ya, untuk pencopotan hati-hati ya saat backdoornya kita angkat. Karena kalau enggak dengan minyak kayu putih takutnya fingerprint akan robek ya. Itu sering diabaikan saat kita tuh buka backdoor. Jadi hal kecil jangan sampai kita bikin nombok ya. Oke, saya pastikan ini HP dalam keadaan segelan. Oke, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Realme C15. Displaynya 6,5 in, lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang versi 3 dan 4 GB. Baterainya 6000 mAh. HP ini dirilis tahun 2020 dan chipsetnya menggunakan MediaTek. Namun kayaknya saya pernah dapat informasi ada yang Qualcomm ya. Oke, jadi HP ini tuh tahun 2020, berarti belum lama ya memang ya. Ini LCD menggunakan IPS ya. Jadi kita semua sudah lepaskan bagian backdoor. Yang perlu digarisbawahi saat buka backdoor itu fingerprintnya. Ditahan saat jengatkan backdoornya ya, jangan sampai robek. Ya, ini kita sudah lepaskan baut-bautnya. Lalu kita akan lepaskan bagian konektor yang terhubung ya. Ya, ini saya melihat memang kondisi mesin masih mulus banget, belum pernah dibongkar ya. Jadi indikasi untuk masuk air belum pernah. Ya, kita lepaskan dan kita akan siapkan LCD-nya ya. Untuk tahapan yang paling awal sebelum kita memvonis bagian mesin, kita cek dulu di LCD ya, dengan LCD yang baru. Nah, untuk informasi, LCD itu harganya yang lumayan bagus 300 lebih ya. Nah, ini saya akan coba pastiin dengan LCD. Jika ini LCD masih blank hitam,
besar kemungkinan di mesin. Dan ternyata alhamdulillah ya, dia muncul display, berarti memang fix ini LCD-nya. Jadi sebelum kita melangkah ke eksekusi selanjutnya, kita mesti tahapan ke LCD dulu ya, sebelum ke bagian mesin. Nah ini kita akan coba pastiin dia hingga ke tampilan menu ya. Kita akan cek untuk layar sentuhnya. Ya, saya dapatkan ini LCD yang ada tulisan OK ya. Biasanya saya yang segel warna merah, kebetulan lagi kosong. Oke, ini OK ini kayaknya ya seperti diamond ya, yang ada gambar diamondnya. Saya tidak tahu pasti ya apakah LCD ini bagus atau tidak kualitasnya, tapi yang jelas harganya juga lumayan, kemungkinan sih bagus ya. Oke, ini sudah fix LCD, kita mesti copot dulu ya LCD-nya. Kita copot untuk baterainya dulu sebelum ke LCD. Nah, ini karena HP belum pernah dibongkar, otomatis ya sangat kuat ya untuk baterainya. Untuk melepaskan baterai, kita bantu dengan cairan thinner ataupun cleaner ya, untuk pembersih elektronik itu juga bisa. Tuangin saja, lalu siapkan plastik mika ya, seperti ini, sambil kita angkat untuk baterainya. Untuk metode ini sekaligus menghindari baterai melengkung ya, jadi kita bantu dengan cairan thinner ya. Lalu kita akan lepaskan ini bagian solasi, untuk kita akan copot fleksibelnya ya. Lalu setelah itu kita akan angkat LCD, namun kita akan copot dulu mesin ya, supaya lebih aman. Nah, ini saatnya kita akan eksekusi LCD-nya. Untuk kali ini saya ngangkat LCD tidak menggunakan blower, juga tidak menggunakan pemanas atau LCD separator. Namun dengan trik yang sederhana saja, dengan plastik tipis seperti ini, lalu cairan thinner, itu saja. Yang penting intinya kita tambahin cairan thinner yang banyak ya, supaya lem itu gampang untuk kita angkat. Begitu bisa masuk untuk bagian plastik mikanya, kita tuangin terus cairan thinner. Nah, ini sengaja saya gunakan metode ini supaya sobat semua yang pengguna smartphone yang ingin ganti LCD itu bisa ya, tanpa blower ataupun pemanas lainnya. Jadi cukup dengan plastik tipis seperti ini dan cairan thinner. Pelan-pelan saja dari atas hingga ke bawah, lalu tambahin cairan thinner ya. Ya, seperti ini. Lalu kita jengatkan. Nah, gampang ya. Oke. Apakah hari ini di Jumat Berkah saya akan nombok? Ya, ikuti saja ya sampai video terakhir apakah nombok. Jadi ya gara-gara Vivo V9 kemarin ya, itu kok ya saya tidak lagi apa ya istilahnya ya seperti biasa lah ya, pemasangan ya mesti dari LCD dulu dipasang baru back cover ya. Yang metode kemarin yang lebih hati-hati itu untuk V9 sajalah ya, karena kalau diterapkan di HP yang lain itu sungguh merepotkan. Oke, seperti biasa ya, kita klentek dulu segelannya, lalu kita bersihkan sisa lemnya dan kita siap pasang ya. Sebelumnya kita tambahin lem dulu di framenya, karena metode yang ini itu lebih praktis ya dibandingkan kita bagian belakang untuk LCD ngelemnya. Back cover dulu dipasang itu lebih merepotkan guys ya. Metode ini tuh metode yang sering dilakukan ya para tuser.
mungkin lagi apes ya dapat LCD-nya kala itu. Ya, ini untuk lem itu bisa menggunakan B7000 ataupun T7000 ya. Lalu kita setelah ditambahin lem tiap sisinya, kita tinggal pasang LCD-nya. Lalu kita kencangkan dengan karet gelang. Jadi memang ya, kalaupun ini masih begitu gambar ambiar atau LCD garis itu memang lagi apa saja ya. Saya pikirnya seperti itu aja. Karena metode yang ini tuh metode yang aman sebetulnya. Namun ya kembali lagi ya ke kualitas LCD. Oke, ini saya karetin ya, lalu kita biarkan saja. Ya, kurang lebih kita biarkan ya minimal 1 jam sudah cukup ya. Sebetulnya sudah cukup 1 jam itu kalau lem warna hitam sudah kering guys. Namun lebih lama juga lebih bagus. Intinya kita pasang dulu. Nah, nanti sebelum pemilik atau customer ngambil ya kita karetin saja ya. Jadi untuk memperkuat lagi. Ya, ini saya tinggal rakit ulang ya. Sebetulnya untuk LCD ini enggak sengeri-ngeri itu ya, kayak yang dilakukan V9 kemarin ya. Ya santai saja. Pemasangannya itu yang sering dilakukan ya enggak masalah ya. Namun yang namanya apes tuh kan kita nggak tahu kapan datangnya. Mudah-mudahan ini Jumat penuh berkah ya, amin. Oke, kita tinggal pasangkan lagi mesinnya, lalu kita rapikan ya. Ya, kita pasang kembali untuk baterainya. Nah, ini baterai tidak saya tambahin lem karena solasinya masih melekat kuat ya lemnya. Oke, saya tutup untuk bagian mesin, lalu kita kencangkan lagi ya dengan baut. Jadi untuk pemasangan dan perlakuan saat masang LCD itu kan berbeda-beda ya tiap HP. Yang jelas metode yang paling sederhana ya seperti ini. Dan ya yang sering yang selama ini saya gunakan ya. Dan alhamdulillah tanpa terjadi apa-apa sih sebetulnya. Mungkin pas lagi dapat LCD yang jelek, jadi ya seperti itu. Untuk kualitas LCD mungkin ada yang bertanya ya, itu yang mana yang paling bagus? Itu ya sementara ini itu biasa yang ada segel merah ya, sementara ini menurut versi saya. Namun ya tidak semua itu ya kadang apes itu datang aja guys. Oke, ini sudah terpasang dan alhamdulillah ya, saya nyalakan, jadi aman, tidak ada garis. Mantap lah. Oke, ini sudah terpasang ya, dan kelihatannya touchscreen-nya juga berfungsi dengan baik. Dan saatnya ritual penggeletaan. Are you ready? 1, 2, 3. Moh. Ya, alhamdulillah guys. Hari ini berarti menjadi berkah buat saya ya. Pagi-pagi sudah dapat kasus yang ngeri sedap. Sebetulnya ya enjoy saja ya. Pemasangan enjoy saja. Yakin saja, insya Allah ya enggak masalah. Kalaupun ternyata terjadi masalah ya anggap aja belum beruntung. Nah, ini kita tinggal bersihkan ya sisa lem yang ada di pinggir, dan saya akan pastikan kameranya dulu ya karena kita tadi nyopot mesin. Oke, kamera berjalan dengan baik. Lalu kita akan pastikan ini ditentang ponsel ya. Ini HP apa? Jadi ini kalau kita cari keterangannya itu Realme C15.
Ya, alhamdulillah kasusnya selesai. Dan ini customernya ini cewek guys. Mbak, silahkan jika nonton diambil ya. Tapi ya karena ini hari Jumat, nanti siang tutup biasanya. Habis Jumatan ya diambil. Oke guys, jadi ya semoga bisa dijadikan manfaat ya. Dan tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan wuy.